Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Rahma. Di sini saya telah membuat sebuah game sederhana menggunakan aplikasi Alice. Game yang saya buat adalah gun game atau game tembak-tembakan. Baik, yang pertama saya akan mencoba untuk menjalankan game yang sudah saya buat ini agar teman-teman dapat lebih mudah untuk memahami ketika saya menjelaskan instruksi apa saja yang diperlukan untuk membuat game ini. Kita klik tombol run. Baik, itu tadi merupakan gambaran besar terkait game yang sudah saya buat. Mohon maaf karena saya tidak terlalu jago memainkan gamenya. Di sini terdapat 5 musuh, di mana setiap satu kali penembak membunuh musuhnya, maka skornya akan bertambah 1. Tadi saya sudah membunuh 3 musuh, maka untuk game kali ini saya mendapatkan skor 3. Dan di sana ada titik untuk misi komplit, dan itu akan saya jelaskan ketika saya menjelaskan instruksi-instruksi ini. Baik, pada aplikasi Alice terdapat 2 workspace yang berbeda, yaitu ada code editor sama scene editor. Nah, untuk code editor itu bagian yang ini, untuk scene-nya itu yang bagian ini. Scene itu untuk menampilkan atau sebagai bentuk visualisasi dari game yang sudah kita buat. Seperti ini tampilannya untuk edit code-nya. Untuk bagian initialize event listener, terdapat this add key press listener. Di sini, this add key press listener ini saya dapatkan karena saya menggunakan add event listener. Lalu saya pilih, ini ada pilihannya, ada mouse, ada keyboard, ada position, ada scene. Jadi di sini saya menggunakan keyboard, lalu saya menggunakan add key press listener. Seperti ini. Untuk key-nya, kita menggunakan event is key. Key-nya ada down, up, left, dan right. Saya menggunakan keyboard panah atas, panah bawah, panah kiri, dan panah kanan. Itu saya atur apabila saya mengklik tombol down, maka secara otomatis disk gun atau penembak itu berpindah tempatnya sejauh 0,5 dengan durasi 0,01. Di sini, pada aplikasi ini memang terbalik. Down itu sebenarnya bukan forward, bukan maju ke depan, tetapi dia mundur ke belakang. Karena di aplikasi saya ini terbalik, jadi otomatis saya buatnya seperti ini. Tapi ketika diaplikasikan, ketika saya main game, down itu mundurnya ke belakang, bukan ke depan. Lalu sama juga seperti untuk key up, ketika saya mengklik tombol up, maka dia akan maju sejauh 0,5 dengan durasi 0,01. Begitu pula juga dengan kunci left dan kunci right. Hanya saja yang berbeda yaitu untuk perpindahan tempatnya dan durasinya. Itu dapat kita sesuaikan pada game kita masing-masing. Saya membuat durasi dan jaraknya segini 0,06 dan 0,25 agar ketika penembaknya turn berbelok itu lebih halus.
Selanjutnya, ada this add key press listener untuk key spasi. Jadi di sini saya menambahkan key baru, jadi key space. Karena key space tidak ada, kita bisa lihat di sini, keyboard, key press listener. Kita tarik. Kita masukkan fungsi if else true, lalu kita tarik. Nah, di sini adanya letters A sampai Z, digit 0 sampai 9, rows, seperti yang saya gunakan tadi. Nah, di sini kita bisa custom key. Nah, di sana saya mengcustom key untuk key yang spasi. Ketika saya mengklik tombol spasi, maka do together secara bersama-sama dijalankan dua instruksi ini, yaitu diskon atau peluru ketika saya mengklik tombol spasi, maka peluru yang keluar itu akan bersamaan dengan bunyi ataupun audio yang saya gunakan, yaitu audio gun, audio suara tembakan. Dengan volume segini dan durasi waktunya segini. Ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing karena saya tidak menggunakan full audionya, jadi saya batasi stop time-nya. Lalu, setelah audio itu berjalan, diiringi juga sekaligus sama pelurunya yang berpindah ke depan sejauh 8 dengan durasi 0,01 yang terlihat seperti pada kamera. Nah, jadi ini fungsinya diskon move forward dan diskon move backward itu fungsinya adalah agar peluru yang ditembakkan itu terlihat seperti beruntun berkali-kali. Jadi dia maju mundur dengan jarak 8 dengan durasi yang sangat cepat 0,01. Dan diiringi juga dengan audio suara tembakan. Jadi gambarnya seperti ini, saya running. Nah, dapat dilihat seperti itu kira-kira hasil dari tembakannya. Lalu ada this add collision start listener. Di sini apabila diskon atau peluru itu bertabrakan dengan skadi. Skadi ini adalah musuhnya atau aliennya. Jadi apabila mereka bertabrakan, maka akan dijalankan instruksi yang di dalam do in order ini. Jadi apabila ini bertabrakan, maka skor akan bertambah. Tadi kan ada skor, saya mendapatkan 3 skor. Nah, setiap satu kali musuh itu mati karena ditembak, nah maka skor itu akan bertambah 1 pada papan skor. Lalu setelah skor bertambah, untuk menghilangkan atau memberikan efek bahwa musuhnya sudah mati, saya menggunakan instruksi set opacity dan move pada musuh. Jadi diskadi set opacity 0,0 dengan durasi 0,1. Artinya bahwa musuh itu akan menghilang total 0,0 dengan durasi 0,1. Jadi dia benar-benar badannya menghilang. Lalu agar tidak mengganggu jalannya game, saya naikkan musuh tadi ke atas sejauh 10.000 dengan durasi 0,01. Jadi seperti langsung menghilang. Saya menggunakan instruksi 2 yang ini. Lalu selanjutnya ada this add collision start listener untuk objek diskon bertabrakan dengan diskadi 2. Jadi sama seperti halnya yang tadi, untuk diskadi 2 juga seperti itu. Nah, kenapa saya tidak menggabungkan musuh ini dalam satu array yang sama? Karena ketika saya mencoba untuk menggabungkan di dalam array yang sama, maka instruksi program pun berlaku untuk semua objek yang ada di dalam array itu. Jadi apabila peluru itu bertabrakan atau mengenai si musuh, salah satu saja dari si musuh yang terdapat di array itu, maka secara otomatis semuanya akan hilang karena dia menjalankan instruksi yang ada di do in order ini. Dan itu berlaku untuk semua yang ada di dalam array. Jadi tidak bisa saya menggunakan array yang sama untuk kasus ini. Jadi saya buat terpisah untuk musuhnya. Di sini kan saya ada 5 musuh, jadi saya pisah satu-satu.
tetapi dengan instruksi yang sama. Dapat dilihat instruksinya sama saja, tetapi dengan objek yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk my first method. Di sini saya menggunakan do in order dan do together. Kalau do in order itu secara bertahap eksekusi programnya, sedangkan do together eksekusi programnya secara bersamaan. Nah, di sini saya menggunakan background untuk game itu sendiri. Jadi selama game itu berlangsung akan di-play audio ini, audio action MP3. Ini audionya saya dapatkan dari aplikasi Alice itu sendiri, sudah tersedia. Atau teman-teman juga bisa mengupload ataupun mengimport audio lain. Tapi di sini saya menggunakan audio yang sudah ada pada aplikasi Alice. Nah, karena audionya itu durasinya sebentar, sedangkan untuk bermain game mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi di sini saya menggunakan fungsi looping. Saya menggunakan instruksi looping. Di sini loopingnya sebanyak 1500 kali, dikarenakan audionya yang pendek. Dan di sini saya atur volumenya juga. Lalu ada do together. Nah, do together yang ini, dua ini dilakukan secara bersama-sama. This set atmosphere color dan this set fog density. Nah, this set atmosphere color itu berfungsi untuk mengubah atmosphere color. Atmosfer dari scene kita yang kita sudah buat tadi. Kita lihat di sini, scene asli saya itu warnanya gelap, nih. Tetapi saya ingin mengubahnya. Untuk membuat suasana game lebih baik, jadi saya mengubahnya dengan warna light gray. Lalu saya ingin menambahkan sedikit kabut. Jadi di sini ini fungsi untuk menambahkan kabutnya. Di sini value-nya. Jadi saya hanya menggunakan 0,2. Jadi kabut yang ada tidak terlalu banyak. Lalu do together untuk set vehicle. Nah, set vehicle ini tujuannya untuk membuat objek itu mengikuti objek yang satu lagi atau seperti menunggangi. Nah, this camera set vehicle this gun itu artinya kamera itu mengikuti pergerakan dari penembak itu. Jadi penembaknya berpindah, maka kameranya juga ikut berpindah. Begitu pula untuk diskon, karena apabila peluru itu tidak mengikuti atau tidak menggunakan instruksi set vehicle this gun, maka peluru itu akan tertinggal. Karena posisi peluru kan pas di depan pistol. Nah, atau di depan tangan penembak. Nah, jadi ketika penembak itu berpindah tempat, maka peluru itu akan tertinggal apabila tidak menggunakan instruksi ini. Jadi, pada peluru itu sangat penting menggunakan instruksi set vehicle agar peluru dapat mengikuti pistol yang bergerak tadi. Lalu untuk skor juga, papan skornya mengikuti penembak. Lalu selanjutnya, do together. Di dalam do together ada do in order. Nah, di sini, do in order ini, yang semua ini, merupakan fungsi untuk membuat musuh ataupun alien ini berjalan secara random. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Untuk do in order yang di atas ini, saya menggunakan turn pada musuh atau pada skadi 4 dan tidak menggunakan turn pada do in order selanjutnya ataupun skadi yang lainnya. Nah, di sini saya ingin membuat biar musuhnya itu berlawanan arah agar tidak menabrak satu sama lain walaupun berjalannya secara random. Jadi ada yang diam di tempat, ada yang arahnya ke kanan ataupun ke kiri. Dengan jarak segini 0,5. Lalu saya masukkan prosedur baru. Saya di sini membuat dua buah prosedur baru pada kelas biped. Dapat dilihat di sini ini kelas biped. Di sini saya membuat dua prosedur baru. Yang ini tidak digunakan. Dan saya juga membuat properti baru. Namanya witch leg. Jadi di sini kita membuat prosedur baru bernama first step atau langkah pertama untuk alien ataupun musuh. Di sini kita menggunakan instruksi right hip, right shoulder. Jadi fungsi-fungsi ini ataupun instruksi-instruksi ini digunakan agar membuat
musuh itu melangkahkan kaki pertama seperti ingin berjalan langkah pertama. Nah, di sini saya juga menggunakan trial and error agar first step-nya terlihat bagus ketika game itu dimulai. Lalu ada prosedur jalan, sama seperti first step tadi, menggunakan instruksi ini untuk membuat musuh terlihat seperti berjalan. Jadi kita atur posisi kaki maupun tangan dan bahu dengan menggunakan instruksi ini, menggunakan turn, backward, forward, right, left, dengan jarak segini dan durasi segini. Dan ini saya juga mencobanya dengan trial and error agar jalan pada musuh itu terlihat bagus, tidak kaku. Di sini saya menggunakan set which leg yang sudah saya buat tadi pada properti. Baik, selanjutnya kembali lagi ke my first method. Jadi, prosedur baru yang sudah kita buat dapat kita gunakan langsung karena prosedur baru itu secara otomatis muncul pada papan metode objek itu, objek biped. Jadi misalnya kita buka objek biped skadi, nah akan muncul prosedur baru yang sudah kita buat tadi. Jadi bisa kita langsung drag ke dalam sini, ke dalam code editor. Jadi saya drag first step, lalu saya menggunakan fungsi looping. Di sini baru saya menggunakan random. Randomnya saya gunakan excluding B dengan minimum 10 dan maksimum 100. Jadi dia akan merandom dari angka 100 sampai 10 sampai 100. Kenapa saya memilih angka minimumnya 10? Karena tempat gamenya cukup luas. Jadi apabila randomnya di bawah 10 nanti yang terpilih, maka akan tidak terlihat bahwa musuh ini berjalan secara random, malah takutnya game ini terlihat musuh-musuhnya pada diam. Jadi di sini saya menggunakan minimumnya 10. Biar terlihat bahwa ketika game dimulai itu musuh-musuhnya berjalan secara random. Lalu masukkan prosedur jalan. Lalu ada ada instruksi straight and out joins. Nah, straight and out joins ini berfungsi untuk membuat objek skadi ataupun musuh ini kembali seperti semula atau berdiri tegap kembali. Begitu juga dengan yang lainnya, dengan musuh yang lainnya. Nah, pada game ini saya juga menggunakan kelas text model. Di sini ada propertinya, skornya dimulai dari 0 dan incrementnya dimulai dari bertambah 1. Lalu di situ saya juga membuat prosedur baru pada kelas text model, itu namanya papan skor. Nah, pada papan skor itu kita menggunakan instruksi set score dan set value. Nah, pada set score itu skornya akan bertambah sesuai dengan nilai increment yang ada pada di game. Jadi kalau skornya bertambah jadi 3 karena membunuh musuh sebanyak 3, maka akan bertambah sebanyak 3. Dan set value nanti akan muncul nilai skor sesuai dengan increment ini tadi. Baik, untuk selanjutnya untuk initialize event listener, masih ada yang ketinggalan tadi. Nah, yang ini, this add collision start listener, apabila objek ini, jadi di sini saya menggunakan array yang sama untuk musuh-musuh ini. Jadi di sini bisa kita gunakan apabila bertabrakan dengan penembak. Jadi apabila musuh yang di dalam array ini menabrak penembak, maka akan dijalankan instruksi yang ada pada do in order ini. Jadi di sini yang akan terjadi adalah penembak itu akan seolah-olah seperti terjatuh apabila dia menabrak salah satu objek yang ada di dalam array ini. Saya menggambarkannya dengan menggunakan instruksi move dan roll. Jadi saya menggunakan move up dan move down agar terlihat bahwa kameranya itu seperti terjatuh, bahwa penembak itu seperti terjatuh dari atas ke bawah sejauh
besar jaraknya 1,0 dengan durasi 0,25 dan 0,01, lalu penembaknya itu terguling ke kiri dan ke kanan sebesar 0,2. Jadi terkesannya itu penembaknya seperti jatuh. Di sini saya akan coba perlihatkan. Kita coba tabrak musuhnya. Baik seperti itu tadi hasilnya. Jadi saya mencoba untuk membuat sebaik mungkin agar terlihat bahwa penembaknya seperti terjatuh ketika menabrak si alien ataupun si musuh tadi. Dan itu berlaku untuk semua musuh karena digabung di dalam satu array yang sama. Selanjutnya itu ada this at collision start listener untuk objek this gun dengan objek this biplane. Apabila penembak itu bertabrakan atau bertemu dengan pesawat, maka akan dijalankan instruksi ini. Jadi pada game ini terdapat misinya. Jadi di sini penembak harus mencapai titik ataupun pesawat agar dapat menyelesaikan misinya, agar dia dapat menyelamatkan dirinya untuk pergi dari planet alien menuju planet tempat asalnya. Jadi di sini untuk misi komplitnya itu, untuk misi selesainya itu apabila penembak itu sampai di pesawat, di tempat pesawat itu berada. Jadi ketika itu terjadi, ketika penembak itu sudah menemukan pesawat, maka penembak akan mengatakan "Josh, finish" dengan textile bolt dan durasi 0,5. Lalu saya menggunakan fungsi looping sebanyak 2 kali. Ini akan dijalankan audio success bell, itu juga terdapat pada aplikasi Alias sudah tersedia. Lalu saya menggunakan instruksi move forward dan move backward sejauh 2,0. Jadi tulisannya itu nanti akan seperti membesar dan mengecil, seperti petunjuk. Itu sekedar efek saja bahwa misi itu sudah selesai dan diiringi dengan audio ini. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.